Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rumaidiati dengan 3 digit NIM terakhir 322 dari kelas S3I. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tema siasa dusturiah. Langsung saja, tanpa berbasa-basi, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian siasa dusturiah. Siasa dusturiah merupakan bagian fikih siasa yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, legislasi atau bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Permasalahan di dalam fikih siasa dusturiah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Yang kedua yaitu ruang lingkup siasa dusturiah. Fikih siasa dusturiah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada persoalan dan ruang lingkup pembahasan. Yang kedua persoalan imamah, hak dan kewajibannya. Yang ketiga persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya. Yang keempat persoalan baiat. Yang kelima persoalan waliyul ahdi. Yang keenam persoalan perwakilan. Yang ketujuh persoalan ahlul halil wa aqdi. Yang kedelapan persoalan wisarah dan perbandingannya. Persoalan fikih siasa dusturiah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Yang pertama yaitu dalil-dalil kuli. Karena dalil-dalil kuli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Yang kedua, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqasidus syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Aturan-aturan dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama meskipun tidak seluruhnya. Apabila dilihat dari sisi lain, fikih siasa dusturiah dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada bidang siasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan al-hal wa al-aqd, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bidang siasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan baiyah, wuzarah, wali al-ahdi, dan lain-lain. Dan yang ketiga bidang siasah qada'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dan yang terakhir yaitu bidang siasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian. Yang terakhir yaitu tentang konsep negara. Yang pertama ada konstitusi. Dalam fikih siasah konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semua artinya seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Yang kedua legislasi. Dalam fikih siasah kekuasaan legislatif sama dengan al-sultah al-tasyriyah, yaitu pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan peraturan hukum. Yang ketiga ummah. Pemakaian kata ummah memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama organisasi yang diikat kaidah Islam, dan yang kedua organisasi yang menghimpun jamaah yang beragama atas dasar ikatan sosial. Yang keempat itu syura dan demokrasi. Syura berasal dari kata syawara, secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini berarti dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah, mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain atau pendapat untuk memperoleh kebaikan. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas untuk kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.